Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, halo Ya Pak, Putri. Waalaikumsalam. Ya loh, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Eh, Putri, apa namanya? Bukannya sedang bekerja ya? Iya Pak. Oh iya iya iya. Tapi bisa ini ya, bisa mengikuti web ya? Nyambi sih Pak, apa Oh ya, nyambi. bersandingan gitu, iya. Oh iya 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 iya. Baik baik. Putri dari ini mungkin ya, apa namanya? Sebelumnya mungkin kita ini dulu mungkin ya, sesi perkenalan dulu mungkin ya, sebelum masuk Iya, ke web ya. Baik, iya Pak. sebelumnya mohon izin ya Putri dan teman-teman mahasiswa UT yang lain, mohon izin perkenalan diri, nama saya Bapak Muhammad Iqbal. Saat ini saya berdomisili di Subang, ya, kemudian Jawa Barat. Nah, kemudian sehari-hari saya beraktivitas sebagai dosen di Politeknik Negeri Subang. Kebetulan saya di Politeknik Negeri Subang dari tahun 2017, jadi sudah 8 tahun ya. Dan saya sehari-hari berfokus ke bidang IT ya, di bidang pemrograman. Jadi memang saya dari dulu, sebenarnya dulu saya seorang guru ya. Saya dari seorang guru dari 2009 sampai sekarang, sampai 2025, kurang lebih berarti oh ya bisa sekitar 16 tahun ya. Saya 16 tahun membidangi pemrograman ya. Pemrograman dari mulai guru sampai jadi dosen, saya ngajar berbagai macam bahasa dan sekarang kebetulan di UT dipercaya menjadi tutor untuk pemrograman berbasis desktop ya. Itu mungkin Putri ya perkenalannya. Iya Pak. Iya. Dari Putri sendiri, Mangga silakan boleh merekan diri. Salam kenal Pak, nama saya Ya. Januari Dwi Putri Haryani, biasanya dipanggil Putri. Hmm. Saya aslinya Banyuwangi, cuman domisilinya di Jember, gitu. Hmm. Saya, apa ya, saya bekerja di salah satu lembaga instansi pendidikan. Ya, instansi pendidikan di bagian IT juga, cuman di divisi infrastrukturnya, Pak. Lebih ke IT support gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Lembaga pendidikan di mana? Di Jembernya, berarti. Iya, di Jember. Iya, Di sekolah atau di apa? Eh, di sekolah Putri. tinggi. Oh, sekolah tinggi ya. Oh, di Iya, kampus, berarti di kampus ya? iya. Sekolah tinggi apa, Putri? Sekolah tinggi di Rosa Islamia. Jadi kayak sekolah tinggi Hmm. agama Islam gitu, Pak. Iya, iya, baik, baik. Baik, berarti mudah-mudahan lancar pekerjaannya dan lancar kuliahnya Amin. ya, Amin, insya Allah Putri ya. sambil gedebuk-gedebuk, Pak. Ya, Ya disambi-sambi ya. iya betul. Baik. Apalagi kalau lapangan kan harus ini, Pak. Ya, ya, karena lapangan ini ya, infrastruktur ya. Iya, iya. Oke, baik. Mungkin untuk sesi perkenalan ini dicukupkan mungkin ya. Kita akan langsung masuk ke sesi pembahasan tugas ya. Dari Putri sendiri sudah mengumpulkan tugas? Sudah Pak, baru selesai mengumpulkannya itu tadi malam, soalnya Oh, masih baik. editing kan. Jadi kayak, Oh iya ya, baik, baik. Oke, baik. Mungkin eh ini tutorial webinar ini apa namanya? Ini adalah tutorial webinar kedua ya. Kedua. Nah, untuk yang pertama mungkin saya sedikit juga ini ya, karena ini akan direkam. Jadi nanti teman-teman mahasiswa yang lain juga akan mendengarkan gitu ya. Akan mendengarkan, akan menonton video ini. Saya sampaikan untuk semua mahasiswa UT di sini bahwa untuk tutorial webinar itu ada 4 ya, ada 4. Tutorial webinar sendiri itu artinya merupakan webinar yang bersifat tutorial ya, atau bersifat diskusi untuk pemahaman terkait mengenai tutorial di pemrograman berbasis desktop. Nah, diskusinya apa tuh? Nah, macam-macam ya. Yang pertama tentunya adalah pembahasan terkait mengenai tugas ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu pasti. Ya, untuk memperlancar tugas kalian tuh ada web ini ya. Nah, terus berikutnya, ketika ada materi yang belum paham, ketika ada praktikum yang belum paham, ketika ada kompilasi kode program atau ada pengetikan kode program yang salah-salah gitu ya. Nah, itu gimana gitu ya solusinya. Nah, itu bisa diskusi dengan tutor ya, dengan tutor. Kemudian ketika mengerjakan soal ada masalah, kendala gitu ya, boleh silakan diskusi dengan tutor.
di chat maupun di web ya, diperbolehkan. Nah, untuk di sesi web ini kita diskusi langsung ya, tanya jawab langsung, jadi lebih intens, lebih bagus gitu ya, jadi lebih responsif gitu ya. Nah, kita nanti web itu ada 4, ada web 1 itu oleh prodi ya, oleh prodi. Nah, itu bisa dibuka di aktivitas belajar 1. Klik aktivitas belajar 1, di bagian bawah itu ada tulisan web 1 itu ada tulisan, ya. Nah, tolong nanti diperhatikan di bawah itu ada web 1, diakses web 1-nya melalui YouTube oleh prodi UT itu isinya ya. Nah, kemudian, untuk web 2 itu tanggung jawabnya oleh tutor, oleh saya ya, saya tutor. Nah, web 2 oleh tutor, nah nanti tutor akan menyampaikan apapun, diskusi apapun terkait mengenai mata kuliahnya, ya. Nah, kemudian berikutnya nanti di web 2 berarti sekarang membahas terkait mengenai tugas 1 ya. Jadi fokusnya ke tugas 1. Nah, nanti 3 web 3 akan berfokus ke tugas 2 ya. Dan web 4 akan berfokus ke tugas 3 terakhir. Nah, kenapa seperti itu? Karena mahasiswa UT tidak boleh, memiliki nilai tugas 0 ya. Jadi tiga tugasnya harus dikumpulkan, harus mengumpulkan 3 tugasnya, ya. Tidak boleh ada tugas yang kosong, karena itu tidak akan lulus mata kuliahnya, gitu ya. Nah, jadi dengan adanya web ini diharapkan semua mahasiswa UT berhasil mengerjakan tugasnya, tuntas mengerjakan tugasnya, sesuai dengan timeline waktu yang diberikan, gitu ya. Nah, itu harapannya itu. Jadi semua mahasiswa UT bisa mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin tiga-tiganya dan lulus 100% gitu, di mata kuliah tersebut gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari web itu ya. Putri gimana? Udah mulai paham sekarang? Paham webnya atau paham tugasnya, Pak? Paham web dulu deh. Paham. Paham ya, baik. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai tugasnya ya. Saya jelaskan mengenai tugasnya. Nah, jadi, saya akan jelaskan pertama, adalah terkait mengenai tugasnya. Saya akan jelaskan studi kasusnya ya. Bagaimana studi kasus ini, dirancang, bagaimana studi kasus ini, cara membacanya bagaimana gitu ya, cara menjawabnya bagaimana, cara mengartikan, soalnya bagaimana gitu ya, sampai benar-benar paham, "Oh, harus seperti ini loh cara pengerjaannya, tugas ini tuh," gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah saya akan memberikan spesial, eee, bagaimana cara menjawab soal ini menjadi kode program. Saya akan membuat kode program untuk kalian. Setelah saya buat kode program, saya akan jelaskan kode programnya satu persatu kepada kalian. Jadi kode programnya akan saya jelaskan per baris ya, agar kalian sangat-sangat paham terhadap mengenai kode programnya. Dan saya harapkan bagaimana cara saya nanti mendeskripsikan, mengartikan, soal gitu ya, kemudian bagaimana nanti saya mendeskripsikan, jawaban kode programnya. Nah, itu harap ditiru oleh teman-teman mahasiswa UT ya, karena, cara cara saya mendeskripsikan soal dan cara saya mendeskripsikan, kode program itu akan sesuai standar gitu ya. Nah, nanti jika kalian bisa mengikuti standar saya, nah itu berarti tandanya kalian sudah paham, gitu ya, dalam mengerjakan, soal ini, gitu ya. Baik, mungkin saya izin share screen dulu ya, Putri ya. Saya Iya, izin Pak. share screen dulu, terkait mengenai, ininya ya, eee, materinya ya, konten materinya, sebentar. Oke, baik. Oke, nah Putri sudah tampil di layar yang saya share? Sudah, Pak. Sudah tampil ya, baik. Nah, tugas 1 ya, ini sebenarnya juga sama dengan nanti yang tugas 2 dan tugas 3 ya, sama. Seperti ini cara pengerjaannya ya. Jadi tugas 1 di sini kita baca bersama-sama ya, kita pahami bersama-sama. Saya akan menjelaskan tugas 1, bagaimana cara membacanya dan bagaimana cara mendapatkan nilai 100, gitu ya, bagaimana caranya. Nah, yang pertama sih tugas 1, di-open hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 jam 12 ya, AM, kemudian,
deadline-nya itu hari Senin, ya, Senin 2 hari lagi nih. 2 hari lagi sampai 3 November 2025 jam 3 sore ya. Nah, di sini untuk soalnya, halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada tugas praktik 1 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, pertama, tugas praktik 1 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Nah, ini ya, 3 indikator. Jadi ini adalah harapan yang diinginkan oleh UT ya. Dengan para mahasiswa UT mengerjakan soal tugas 1 ini, harapannya ini. Yang pertama, mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data. Nah, berarti nanti di kode programnya mesti ada tipe datanya. Ya, string, kemudian karakter, integer, float, double, ya, array, kemudian boolean dan lain-lain ya, ada tipe datanya. Terus ada variabelnya pasti. Ketika ada tipe data ada variabelnya, ada value variabelnya ya. Ada identifier. Identifier itu apa? Nah, ada yang bersifat public, ada yang bersifat protected, ada yang bersifat public, protected, dan private ya. Nah, kemudian ada keyword. Nah, keywordnya itu mesti ada tuh yang namanya keyword di dalam kode programnya nih, keyword class, object, method, itu wajib ada. Ya, kelas adalah blueprint dari si struktur kode programnya, objek merupakan bentukan nyata dari pengejawantahan dari si kelas gitu ya. Kemudian adalah si method sendiri, itu merupakan function yang akan menjalankan, atau suatu mesin yang akan menjalankan konsep dari si kelas gitu ya, sehingga nanti si objek bisa mengeksekusi dari si metodenya sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mampu mengimplementasikan array ya, array dan atau string dalam metode. Nah, mengimplementasikan array, nah, wajib ada array-nya berarti di codingnya, wajib ya. Array, nah, array sendiri adalah merupakan sekumpulan data yang memiliki jenis yang sama dan tipe data yang sama gitu ya. Jadi kalau tipe datanya char, dia akan char semua. Kalau dia tipe datanya integer, akan integer semua datanya, atau bulat semua gitu ya. Kalau dia tipe datanya string, berarti akan string semua datanya gitu ya. Dan atau string dalam metode. Nah, jadi di dalam metodenya itu berarti wajib ada yang namanya string dan array. Jadi nanti Putri dan teman-teman gitu ya, di sini wajib membuat metode yang di dalamnya ada array dan string. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah wajib mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, switch case, dan nest if gitu ya. Nah, itu penting banget. Itu merupakan struktur keputusan ya, struktur keputusan. Jadi ketika ada kondisi true, nah, dia tercapai true gitu ya. Kalau misalkan gini, if nilai sama dengan nilai A sama dengan 70. Nah, si A-nya itu nilainya 75. Ya. Nah, if nilai A lebih besar dari 70, maka nilai Anda lulus. Ya. Nah, si A-nya 75 nilainya, berarti dia akan muncul tampilan lulus gitu ya. Nah, kalau si else-nya berarti Anda tidak lulus gitu ya misalkan ya. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari if gitu ya. If else, if, switch case, nest if gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan itu ada di dalam kode programnya ya, keputusan tersebut. Nah, di dalam tugas 1 ini ya, di sini diminta bahwa kalian wajib membuat program berbasis Java ya. Bahasanya Java. Java mengenai aplikasi sederhana. Ya, aplikasi sederhana sebuah restoran makanan. Nah, restoran ya. Restoran berarti kan hubungannya dengan makanan, minuman, harga gitu ya. Kemudian setelah itu hubungannya dengan apa tuh? Berarti diskon, dengan pajak gitu ya. Dengan apa lagi? Dengan kuantitas dari jumlah makanan minumannya gitu ya. Nah, kalau ada pajak, berarti kena pajak. Kalau ada diskon, kena diskon gitu ya. Kalau ada member, dan lain-lain lah. Lalu seperti itu ya. Jadi ada katalog menunya misalnya, ada menu. Nah, di sini aplikasi tersebut harus memiliki beberapa fungsi. Nah, ada fungsi utama nih. Nah, ini ada 4 poin utama. Gini ya, prinsipnya. Jadi kalau PBO ini, pemrograman basis desktop ini ya, kalau ingin berhasil nilainya 100, kalian harus membuat kode program
berdasarkan soal-soal yang ada pada studi kasus ini. Ya. Nah, di sini tadi, disebutkan bahwa nomor 1 harus ada input menu restoran. Yang kedua harus ada pemesanan. Yang ketiga harus ada menghitung total biaya. Yang keempat harus ada mencetak struk pesanan. Nah, terus, yang, di sini nomor 1 nih ya, yang nomor 1 nih. Nomor 1 input menu restoran. Nah, berarti kan di situ si, apa namanya, si pelanggan menginput menunya ya. Nah, di sini program harus memiliki data menu makanan dan minuman. Jadi nanti si programnya itu harus tampil makanan dan minuman yang harus tampil beserta dengan harganya, harus tampil. Jadi, makanannya apa nih list-nya, minumannya apa nih list-nya, beserta dengan harganya gitu ya, harus tampil. Nah, data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Nah, itu wajib, berarti harus dalam sebuah array ya. Nah, si makanannya, si minumannya, sama harganya itu harus dalam bentuk array. Pastikan itu ya, muncul. Dan ini tadi di dalam function ya, di dalam function tadi saya kan disampaikan bahwa array-nya itu dan string itu dalam bentuk method atau function ya. Kemudian setiap item menu harus memiliki, nah ini setiap menu item harus memiliki yang namanya nama, harga, kategori. Nah, itu 3 itu wajib. Berarti si array-nya di dalamnya terdapat nama, harga, dan kategorinya. Kategorinya itu ada 2. Kalau nggak tidak makanan, minuman. Itu ya. Jadi kalau nggak makanan, minuman. Nah, itu ya, jadi ada 3 indeks. Berarti kamu nanti bisa memakai yang namanya array associative atau associative array. Nah, array associative itu merupakan array yang memiliki indeks dengan penamaan khusus. Ya, dia menggunakan array dengan jenis 2 dimensi. Nah, si array-nya ini nanti akan berindeks nama, berindeks harga, berindeks kategori. Ya. Nah, begitu. Nah, untuk kategori tadi pengisiannya makanan minuman ya. Nah, terus nanti si indeks array ini didefinisikan di dalam suatu function gitu ya. Sehingga nanti si array ini bisa aktif jika function tersebut dipanggil gitu ya. Nah, terus berikutnya ini ada apa? Ada pemesanan ya. Nah, tadi si menu tadi kan udah dibuat ya. Ada menu makanan, menu minuman, dan harganya ya udah dibuat, udah bagus ya. Nah, terus lanjut ada pemesanan. Nah, di sini program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu. Nah, berarti si pelanggannya mesti bisa mesen tuh, nge-order ya, nge-order. Apa yang Anda pesan? Nah, misalkan nasi goreng, mie goreng gitu ya, atau bakso gitu ya. Nah, nanti dipesan, nama makanannya apa, kemudian, harganya berapa gitu ya, terus kategorinya apa, apakah dia makanan atau minuman gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian jadi si pelanggan mesti bisa memesan. Nah, kemudian pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu. Nah, itu. 4 menu berarti 4 makanan atau 4 minuman atau campurannya ya, bisa 2 pokoknya campurannya ya, campurannya. Jadi kalau saya di sini mengakalinya, saya siapkan 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Ya, 4 menu makanan, 4 menu minuman. Saya siapkan itu. Nah, kemudian, di sini nanti ketika pelanggan mengklik pilihan makanan 1, nanti akan muncul kayak gini, nasi Padang sama dengan 2, gitu ya. Nah, itu contohnya gini, apa? Berarti dia memesan nasi Padang, terus berapa jumlahnya? Ditanya ya, berapa jumlahnya? Nasi Padangnya berapa? 2, oke, terus 2. Nah, jadi restoran itu pasti kan ada yang namanya pemesanan, menu ya, pemesanan menu dan kuantitasnya, ya, kuantitasnya. Nah, itu pastikan itu ada. Nah, kemudian berikutnya yaitu menghitung total biaya. Nah, total biaya kayak gimana sih gitu ya. Tadi kan sudah pesen tuh, sudah pesen kan gini ya, misalkan kita, umpamakan yang pertama mesen nasi goreng. Nasi goreng itu misalkan harganya 20.000 ya. Misalkan 20.000, dia mesen 2 nasi goreng. Berarti kan 2 kali 20.000, 40.000 ya. Terus dia yang kedua mesen mie goreng. Mie goreng itu misalkan harganya 15.000. 15.000 dikalikan 2 itu 30.000. Nah, 40.000 tambah 30.000 itu udah 70.000. Nah, gitu ya, 70.000. Nah, berarti dia bisa meng-capture seperti itu, meng-capture data seperti itu ya. Nah, terus berikutnya di sini,
program harus bisa menghitung total biaya pesanan berdasarkan item-item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan akan ditambahkan dengan biaya pajak 10%. Nah, jadi kalau tadi pembelian nasi goreng 2, mie goreng 2, totalnya 70.000, dikalikan pajaknya, dia dikenakan pajak 10%. Berarti 10% dikalikan 70.000 adalah 7.000, ya. Berarti totalnya adalah antara total biaya pesanan dengan pajak jadi 77.000, ya. Nah, kemudian dikenakan biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, berarti 77.000 ditambah 20.000 jadi 97.000 totalnya. Ya, itu gabungan antara total biaya keseluruhan ditambah pajak ditambah biaya pelayanan, ya. Oke, nah terus selain itu restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Nah, apa diskon tuh? Diskon di sini didapat 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Nah, jadi kalau tadi kan kita cuma nyampe 97.000 ya, 97.000. Nah, kalau di sini harus melebihi 100.000, ya, harus melebihi 100.000. Nah, berarti kita nggak dapat diskon, ya, kecuali pembelian item menunya tadi di atas 100.000 bisa dapat diskon 10%. Ya, ingat tadi menu yang dipesan itu maksimal 4 menu ya. Tidak boleh melebihi 4 menu. Kalau bisa melebihi 4 menu berarti itu ada yang kurang dari nanti. Nah, terus yang berikutnya adalah penawaran buy one get one ya. Ini beli 1 gratis 1 nih. Nah, untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, jadi kalau misalkan si minuman nih, kategori minuman ya, ternyata minumannya banyak belinya nih, dan dia melebihi 50.000. Nah, nanti ada pemotongan, ya, ada pemotongan harga. Jadi seharga minuman tersebut. Misalkan ini, misalkan es jeruk ya, es jeruk itu misalkan harganya 10.000. Nah, si orang ini pesannya 8 es jeruk. Ya, nah akhirnya dia dapat potongan, gitu ya, dapat potongan. Yaitu tadi seharga buy one get one gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mencetak surat pesanan. Ini adalah finalnya, akhirnya. Jadi tadi setelah memunculkan menunya, kemudian bisa dipesan. Setelah bisa dipesan, dihitung total biayanya gitu ya. Baru setelah itu muncul struk pesanannya. Ini adalah tahapan akhirnya. Itu tahapan akhirnya ya. Nah, apa aja nih yang harus muncul dalam struk pesanan? Nah, ya, program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan. Nah, itu. Jadi, pertama harus muncul item menu yang dipesan. Itu harus muncul. Yang kedua adalah jumlah yang dipesannya. Terus harga per itemnya berapa. Terus nanti dikalikan tuh si jumlah sama harga per itemnya. Nanti kan keluar total harga per item. Terus nanti total harga per item ditotalkan keseluruhan, dapatlah total biaya pemesanan. Ya, terus nanti ada pajaknya, tadi 10% ya, dan biaya pajaknya berapa. Kemudian biaya pelayanan berapa, tadi 20.000 ya. Terus ada jika ada diskon dan harga setelah diskonnya. Jadi diskonnya tadi kan 10%, berarti berapa harga setelah diskon. Ya. Kemudian setelah itu tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Begitu ya Putri ya. Nah, itu adalah 4 poin penting yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam kode program Japanya. Jadi kode program Japanya harus mencakup 4 poin itu. Wajib. Kalau bisa nanti coba di cross check antara kode program yang dihasilkan dengan soal matching nggak, sama nggak, valid nggak, cocok nggak, gitu ya. Pastikan semua poin 1 sampai 4 itu ada semua di dalam kode programnya. Ya, pokoknya kode program itu merupakan turunan satu persatu dari soal. Itu aja. Kalau ingin nilai 100 ya. Nah, terus berikutnya di sini yang tidak kalah pentingnya adalah petunjuk pengerjaan soalnya ya dan poin-poinnya. Yang pertama ya. Yang pertama adalah buatlah sebuah kelas menu. Nah, berarti nanti akan saya searching di kodenya. Pastikan nanti saya cari Ctrl F, saya akan Ctrl Find ya. Saya akan cari menu. Nah, pastikan nanti di kode programnya ada kata-kata kelas menu. Nah, itu wajib. Nah, untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya, silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu, makanan, dan minumannya. Minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Nah, itu. Jadi, nanti si kelas menu ini
dia merupakan blueprint yang akan menghimpun semua variabel kelas ya terkait mengenai makanan dan minuman ya beserta dengan atribut-atributnya. Kemudian yaitu dia akan menghimpun 4 menu dari masing-masing kategori menu itu tadi. Ya, tadi pastikan berarti ada nama, ada harga, ada kategori ya. Nama dan kategori itu ada di kelas menu. Nah, ya, kalau saya di sini nanti saya akan membuat kelas menu di dalamnya ada konstruktor. Konstruktor merupakan satu function yang memiliki nama persis dengan kelas yang dimana konstruktor tersebut akan menjalankan atau sebagai generator ya, generator dari function dari kelas yang akan dijalankan pertama kali ketika program dijalankan. Nah, kemudian di dalam konstruktor tersebut nanti akan saya masukkan nama, harga dan kategorinya. Nah, nanti harga kategori ini akan hubungannya dengan si array-nya. Array-nya sendiri itu yang nanti akan menjalankan dan menginput nilai berdasarkan si konstruktor ini gitu ya. Nah, itu jadi menu ini benar-benar sangat krusial ya. Baik itu dari si kelasnya maupun si konstruktornya. Ya, nanti akan saya jelaskan di coding ya. Terus buatlah sebuah kelas utama main. Nah, jadi selain tadi kelas turunan si menu ya, konstruktor menu, jadi ada 2 ya, dari kelas menu, konstruktor menu, dan ada kelas utama main. Main itu bahasa Indonesianya utama kan ya. Nah, jadi ada main class. Main class ini ya di dalamnya terdapat main method. Ya, main method dan main method ini harus bisa menampilkan daftar menu makanan, minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan dan mencetak struk pesanan untuk tampil ke layar. Itu wajib. Ya. Nah, di dalam main method terdapat di dalam main class terdapat main method. Main method itu adalah contoh sintaknya itu adalah public static void main string args. Itu adalah sintak wajib yang harus ada di dalam Java untuk sebagai generator fungsi utama yang akan dijalankan ketika program menjalankan main class ya. Nah, kemudian nanti si main method ini tadi kan wajib menjalankan ini ya, menjalankan tadi menampilkan daftar menu makanan, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan dan mencetak struk ya. Terus berikutnya nih, setelah itu beres, kemudian di sini format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Jadi nanti ada pengelompokannya, nggak boleh sembarangan ya. Di sini ada pengelompokannya. Pengelompokannya itu tadi berdasarkan kategori, misalkan makanan dulu, minuman dulu gitu ya. Jadi di grouping ya, di grouping. Nah, terus berikutnya di sini pergunakan array dalam mengelola menu restoran. Nah, itu wajib ya. Terus pergunakan struktur keputusan dan mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan substruk pesanan. Nah, jadi di sini nanti gunakan if else switch case gitu ya. Dalam hal ini ketika menghitung total biaya, itu wajib menggunakan if else switch case. Terus mencetak struk pesanan juga wajib menggunakan if else dan switch case, wajib. Nah, kemudian usahakan untuk tidak menggunakan struktur perulangan. Nah, ini ya, saya mengajar UT kurang lebih ini sudah semester ke-4 ya, 4 saya. Jadi ini saya mungkin udah sekitar 2 tahun ya ngajar di UT ya. Banyak mahasiswa yang di tugas 1 ini kelupaan memasukkan kode for atau kode for each. Kode for each, kode while ya. Selalu saya dapatkan itu. Di dalam kode programnya pasti ada kata-kata itu. For each, while, do while do gitu ya. Pasti ada itu. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam tugas 1, tidak boleh. Ya, begitu ya. Nah, ya kecuali tugas 2, tugas 3 boleh itu. Ya, boleh diwajibkan, justru diharuskan. Kenapa di tugas 1 ini tidak diperbolehkan? Kenapa? Karena belum diajarkan. Perulangannya belum diajarkan, ya. Nah, perulangan itu kan diajarkannya di sini kan. Akan diajarkannya nanti di pertemuan berapa coba? Di sini ya. Di pertemuan nah ini di ke-6 ya. Justru di 6. Karena ini di aktivitas belajar 4 kan ini ya penugasannya ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, terus berikutnya apa nih?
berikutnya apa nih, gitu ya. Nah, berikutnya di sini menampilkan skenario keputusan yang ada pada soal. Nah, jadi di sini pastikan tadi menampilkan skenario-skenario struktur keputusan yang ada pada soalnya, itu wajib ya. Nah, nanti terus buatlah video penjelasan ini terkait mengenai kode programnya selama 15 menit. Begitu ya. Jadi nanti kalian wajib membuat video penjelasannya selama 15 menit. Nah, nanti si videonya boleh di-upload di Google Drive, boleh di-upload di SharePoint, boleh di-upload di YouTube, asalkan bisa diakses videonya ya. Jangan di private, bisa diakses oleh tutor ya. Nah, seperti itu mungkin untuk penjelasan terkait mengenai tugas ya dari saya. Itu adalah teknik cara membaca soal sedemikian rupa ya. Nah, nanti apa yang akan saya lakukan di dalam kode program kalian? Saya akan mengecek yang pertama nih. Saya akan mengecek tipe datanya, variabelnya, identifier-nya, keyword-nya, kelasnya, objeknya, metode-nya, array-nya, string-nya, if else-nya, if else if-nya. Saya akan ngecek switch case-nya, saya akan ngecek saya akan ngecek ininya menunya gitu ya. Saya akan mengecek nama, harga, kategori. Saya akan mengecek apakah ada perulangan gitu ya. Saya akan mengecek juga tadi apakah pajaknya 10%, kemudian menunya apakah sudah 4-4 gitu ya, minumannya 4, makanannya 4. Saya akan mengecek diskonnya bagaimana, saya akan mengecek apakah ada penawaran buy one get one gitu ya. Pokoknya saya akan ngecek keseluruhan dari kode programnya. Saya akan mengecek apakah ada menu, apakah ada konstruktor menu, saya akan mengecek apakah ada main class gitu ya, atau saya akan ngecek pastikan ada main method gitu ya. Nah, kemudian itu. Nah, kemudian banyak hal yang akan saya cek dalam kode programnya ya. Saya akan screening satu persatu dari kode baris yang kalian kirimkan gitu ya. Nah, memastikan bahwa meng-cross check bahwa soal yang diberikan ini kalian jalankan dengan baik di kode programnya. Begitu mungkin Putri untuk soalnya ya. Soal dari tugas 1, kemudian bagaimana cara saya meng-cross check, cara saya menilai, seperti itu mungkin Putri dari tugasnya. Nah, sebelum masuk ke sesi yang kedua, saya jelaskan mengenai pembedahan soal dan cara menjawabnya, dan saya akan menjelaskan terkait mengenai kode programnya ya. Kode programnya, ada pertanyaan dulu mungkin barangkali atau sudah cukup paham, Putri? Halo Putri? Iya, bentar. Iya, Bagaimana? Pak. Sudah cukup paham? Halo? 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 Putri sudah cukup paham, Putri? Ya. Halo, Putri sudah cukup paham? Halo? Iya, Pak. Halo? Pak. Halo? Iya, halo Putri. Udah jelas belum, Pak? Jelas. Iya, sejauh ini alhamdulillah paham sih, Pak. Paham ya? Pak. Berarti paham yang saya sampaikan ya, Putri ya? Iya, paham, Pak. Paham ya, oke. Seperti itu ya. Jadi itu adalah cara kerja tutor ya di pemrograman dalam mengecek soal dan jawaban dari kalian ya. Nah, kemudian nanti juga untuk tugas 2 sekali itu juga sama ya. Untuk tugas 2, tugas 3 juga sama kayak gitu, kurang lebih ya. Nah, jadi saya sengaja membedah soal bagaimana cara saya menginterpretasikan soalnya bagaimana gitu ya. Bagaimana cara saya membaca soal, bagaimana cara saya menilai agar nanti kalian paham. Oh, tutor tuh kayak begini cara menilainya gitu ya. Sehingga nanti kalian bakal lebih hati-hati lagi dalam membangun kode programnya. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Dari Putri ada pertanyaan nggak? Ada sih, Pak. Boleh, silakan. Jadi untuk penilaiannya itu kan tadi sesuaikan dengan soal kayak menggunakan if else, terus switch case gitu ya Pak ya. Cuman kalau misalkan nih dalam pemrogram tersebut tidak ada switch case, apakah pengaruh juga ke nilai Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan itu maksimal penjelasan codingnya itu 15 menit. Gitu ya Pak. Sedangkan kan dengan yang saya bikin itu sebanyak itu tuh kayak nggak nutut
Jadi saya aja waktu itu penjelasannya sampai setengah jam gitu, Pak. Saya potong-potong, ya saya potong-potong sudah. Itu pokoknya intinya seperti ini. Kayak gitu tuh tiba-tiba nyampe ke 10 menit. Nah, ketika penjelasan itu karena kita sudah menjelaskan ya, Pak ya. Menjelaskan codingan itu, ternyata si screen apa ya? Screen di aplikasi OBS itu dia nge-lag, Pak. Itu nge-lag, jadi kayak codingannya yang sebenarnya saya sudah scrolling, sudah menjelaskan per kelasnya kayak gitu. Itu nggak mau nge-scroll gitu. Apakah itu juga berpengaruh pada nilai gitu, Pak? Terus OBS itu aplikasi ya? iya, OBS itu suatu aplikasi untuk Hmm. record dan Hmm. apa namanya kayak share screen gitu. Hmm. Screen recordnya gitu. Seperti itu, Pak. Hmm. Ada lagi pertanyaannya, Tri? Terus tadi Bapak juga menyampaikan bahwa di dalam kelas menu itu nanti juga ada apa namanya main metodenya gitu ya Pak ya. Iya, ya, iya, ya. Yaitu yang terdiri dari public static void seperti itu. Iya kan? Nah, tapi Ya, kalau betul. misalkan cuman enggak, ada sih metodenya, cuman berbeda gitu apa pengaruh juga gitu loh Pak. Ada metodenya ada, cuman bukan main metode juga, tapi ya running aja gitu. Apakah itu juga berpengaruh seperti itu? Saya jawab sesuatu ya, Putri ya. Iya, iya Pak. Tadi itu apa terkait mengenai if else switch case ya. If Iya, else switch case itu kalau switch case nggak ada ya, sebenarnya itu tuh tinggal memilih ya, tinggal memilih salah satu. Jika menggunakan if else, apa namanya, bisa memilih salah satu, bisa memakai dua-duanya, boleh. Jadi kalau nanti misalkan Putri tidak ada switch case-nya, kan ada if else-nya, ya. Ternyata kalau misalkan tidak ada apa si switch case-nya, ada if else-nya gitu kan ya, kayak gitu ya. Atau kebalikannya. Atau bisa dua-duanya, boleh. If else ada, switch case ada, boleh. Ya, yang penting ada. Yang bahaya itu adalah yang tidak ada. Ya, jadi if else-nya nggak ada, switch case-nya nggak ada, nah itu ya nggak boleh. Nah, terus berikutnya tadi apa terkait mengenai screen OBS yang nge-lag, iya, jadi si layarnya tidak tidak, menjelaskan apa, tidak bergerak gitu layarnya ya. iya, Eh, Asalkan Putri kirimkan kode program keseluruhannya ke saya bisa itu. iya, sudah di laporan itu sudah saya, ini sih Pak, Sudah ada ya. saya kopas, ya Hmm. ada di laporannya. Ya, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting dikirim kode program keseluruhannya. Jadi saya bisa Iya, baca kode programnya aja sambil Putri nanti ngejelasin, kan saya bisa baca kode program keseluruhannya. Walaupun iya, di layar layar Putri tidak bergerak si iya, screen record-nya. betul. Iya, betul Pak. Nah, gitu ya. Nah, terus terkait mengenai metode, apa tadi itu pertanyaannya saya lupa nih, yang ketiga tuh gimana? Kan di kelas menu itu disampaikan harus ada main metodenya gitu. Kayak public static void Hmm. apa gitu ya Pak ya, menu misalkan. Nah, di situ kan misal suara saya terdengar, Pak. Putus-putus suaranya. Suara saya terdengar sekarang. Ya, jelas-jelas. Nah, misalkan di kelas menu itu saya buat kayak metodenya itu public void gitu. Misalkan. Jadi bukan kayak mainnya kan kalau mainnya itu public static void main apa string kemudian eh, penjelasan konstruktornya ya Pak ya untuk apa eksekusi eksekusi kelas-kelas gitu kan ya Pak ya. Eh, Begini Putri, yang namanya main method itu tidak ada public void, nggak ada itu. Main method itu adalah public static void, Ya, ya. public static void. Iya, itu adalah main method. Pasti kayak gitu formatnya tidak akan berubah ya. Dari Mm-mm. dulu kayak gitu Java tuh nggak berubah-berubah. Nah, terus mengenai keberadaan itu akan saya cek lagi ya. Nanti di codingnya Putri ya. Iya, Karena saat ini saya berfokus dulu ke ini ya. Saya berfokus dulu web, web. Jadi apa namanya? Saya belum cross check tugas-tugas ya. Nanti habis web berakhir, saya akan cross check tugas-tugasnya. baik Pak.
Iya, ya. Seperti itu mungkin ya, Putri ya. Ya, ya Pak. Baik. Oke. Nah, kita sekarang langsung masuk ke sintak ya. Nah, nanti dari Putri dan teman-teman mahasiswa yang lain nanti bisa melihat bagaimana cara saya menjelaskan kode programnya ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kode program ya. Program ini juga saya menggunakan VS Code ya. Sama, program VS Code. Nah, di sini saya tampilkan bentar ya. Nah, di Putri apakah sudah tampil di sini? Dua layar ya? Ini dua layar. Tampil, iya, kelihatan Pak. Yang satu soal, yang satu jawabannya, kode programnya ya. Ya. Oke, kalau sudah muncul, oke. Nah, ini apa tujuannya nih? Tujuannya saya membandingkan seperti ini. Ini tuh jawaban versi saya ya, ini ya. Ini kode program versi saya. Ya, kode program versi saya. Nah, apa namanya? Ini soalnya, ini jawabannya gitu kan ya. Saya coba apa namanya membandingkan supaya nanti tuh apa namanya? Ketahuan gitu ya. Apakah saya mampu menjawab semua komponen yang ada di sini gitu ya, yang ada di tugasnya gitu ya. Dari mulai poin 1, 2, 3, 4 gitu ya, sampai ke petunjuknya ini saya ikuti semua gitu ya. Oke, nah di sini saya akan cross check nih. Yang pertama di sini itu apa namanya? Kelas mainnya ya, kelas mainnya. Saya ubah. Saya tidak menggunakan kelas main ya, tapi harus di sini pakai main. Jadi public class main harusnya M-A-I-N, M-nya besar ya, harusnya karena di sini diminta. Di sini diminta. Nah, di sini nih, buat kelas utama main. Nah, ya, utama main. Nah, saya tidak. Saya di sini sebenarnya gampang banget, tinggal ubah aja di sini main gitu. Beres. Dan ubah nama filenya juga main.java gitu. Tapi saya nggak mau. Saya gini aja, public class aplikasi restoran, ya nggak ada masalah. Nah, terus di sini ini ada package. Apa tuh package? Package itu adalah folder. Jadi nanti di sini kenapa saya pakai package? Karena si file saya ini dia ada di dalam folder. Nah, ini file saya, file Java saya. Nah, di sini dia di dalam folder aktivitas 4. Ya. Nah, makanya saya deklarasikan package aktivitas 4 ini. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya adalah import Java Util Scanner. Itu tuh apa itu? Nah, jadi util ini adalah utilitas. Utilitas adalah segala macam tools atau segala macam library yang diperlukan oleh Java untuk mendukung apa namanya operasional. Ya, misalnya satunya ada Java Util Scanner, ya, Java Buffer Reader, ada Java I/O gitu ya, dan lain-lain. Banyak banget util itu ya yang bisa diambil gitu ya. Nah, gini ya, ini banyak banget. Ini itu util kayak gini util ya. Util tuh bisa dipakai apapun ya. Nah, itu. Jadi terus berikutnya di sini apa itu scanner? Scanner itu adalah suatu library dari Java yang difungsikan untuk meng-capture atau meng-get nilai keyboard yang kita inputkan. Misalkan kita menginputkan angka 5. Nah, 5 itu diambil oleh si scanner ya dengan menggunakan next in. Kalau string berarti next string, kalau char berarti next char, nanti itu akan ditampung, kemudian disimpan ke dalam variabel. Ya, di variabel ini kita mau ngapain bebas, terserah. Ya, tergantung tujuan dari yang dibuatnya mau kayak gimana, gitu ya. Nah, itu adalah scanner seperti itu. Nah, terus tadi hubungannya di sini ada kelas menu. Nah, ini kelas menu di sini nih. Tadi saya bilangkan di sini ada kelas menu ya. Nah, pasti akan saya search di coding kalian tuh menu. Adanya kelas menu. Nah, nanti kelas menu ini tadi di dalamnya pastikan ada menu makanan, menu minuman ya, dan atribut-atributnya. Dan ini minimal ada 4 menu dari masing-masing kategori menunya. Nah, di sini tadi saya sudah sampaikan kepada Putri dan teman-teman, pastikan di dalam kelas menu ini ada yang namanya string nama, harga, dan kategori. Nah, ini sesuai dengan yang soal yang pertama nih di sini nih. Nah, ini pastikan ada ini nih. Nah, ini nih. Ada nama, harga, dan kategorinya. Ya. Nah, jadi ini udah sesuai ya. Nah, terus sini ada string untuk nama, ya jelas karena kata ya. Terus ada harga itu pakai integer, jelas integer tipe datanya karena itu apa?
bilangan bulat ya, kategori bilangan bulat. Terus kategori itu kan minuman dan makanan, pasti menggunakan string, gitu ya, jelas itu ya. Nah, terus berikutnya ada public menu. Tadi saya bilang ada konstruktor. Konstruktor di sini fungsinya untuk generate satu nilai yang di apa namanya, yang di operasionalkan oleh si objek, ya, si objeknya. Ini. Nah, objeknya ya. Jadi nanti di sini si menu ini akan memiliki parameter. Nah, ini parameter ini ada string nama, integer harga, string kategori ya. Nah, beda antara parameter yang ada di sini dengan yang ada di sini. Kalau yang atas ini adalah variabel dari si kelasnya. Kalau yang di sini ini adalah parameter dari si konstruktornya. Nah, nanti di sini ya antara si parameter yang ada di konstruktor dengan si kelas yang ada di variabel yang ada di kelas itu akan saling mengisi datanya. Nah, di sini ada dis nama. Dis nama sama dengan nama. Ini artinya proses mengakses ya, mengakses nilai dari parameter oleh si variabel global milik kelas. Nah, jadi ada dis nama. Dis itu adalah keyword. Keyword yang diperuntukkan untuk variabel global yang ingin mengakses langsung nilai dari si nilai variabel lokal. Yaitu tadi variabel lokal itu adalah si konstruktornya ya. Nah, ini nama. Nama ini adalah nama yang atas yang ini ya. Ini nama yang atas. Kalau ini nama yang ini adalah nama yang si parameternya. Ini juga sama, ini harga juga sama, kategori juga sama. Seperti itu ya cara kerjanya ya. Nah, terus berikutnya, setelah seperti itu, kita juga tambahkan yang namanya get harga. Get harga itu adalah untuk difungsikan suatu function untuk mengambil nilai harga. Ya, nanti di sini kita return harganya. Jadi itu. Nah, terus berikutnya, kenapa bisa kayak gitu ya? Kenapa? Karena di sini untuk menu sendiri itu kan bisa menghandle nama gitu ya, bisa menghandle kategorinya apa gitu ya, mau minuman, mau makanan, atau mau makanannya apa namanya. Tapi kalau untuk harga itu otomatis akan di-get. Nah, makanya nanti di sini akan ada yang namanya public integer get harga. Nah, apa itu integer? Jadi gini, ini adalah suatu function yang memiliki tipe data atau nilai kembaliannya itu adalah berupa integer. Jadi pasti si harga ini akan berupa integer. Karena si metode sendiri itu udah integer. Gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada namanya public class gitu ya. Tadi kan main ya, namanya harusnya main ya. Public class main. Public class main di dalamnya ada ini. Tadi Putri sama oleh Putri ya, terkait mengenai main method atau public static point main string args. Nah, saya bilang tadi yang namanya main method itu pasti namanya public static point. Nggak akan mungkin public point ya. Nah, itu. Nah, terus tadi disampaikan kan di sini bahwa wajib sini ya, tadi sini sampaikan bahwa wajib di dalam main metode itu menampilkan daftar menu makanan minuman, menerima, mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Nah, ini kita harus eksekusi di sini ya. Pertama, kita daftarkan menu. Nah, ini menu ini adalah function yang ini. Function ini berisi parameter ini, nama, harga, kategori. Berarti nanti di sini di dalam sini akan kita daftarkan yang namanya array. Array yang nanti akan di-assign ke si nama, harga, dan kategori. Nah, nanti di sini ini adalah urutannya kayak gini harus sama ya. Nama, harga, kategori, NHK. Ini sama kan? Ini nama, harga, kategori. Urutannya sama. Nanti ada new menu ya. Menu daftar menu sama dengan new menu. Nah, daftar menu ini adalah suatu objek. Ya, objek. Dia adalah sebuah objek yang di-generate berdasarkan kelas menu. Ya, kelas menu. Kelas menu ini adalah menu ini yang belakang itu adalah menu konstruktor yang berupa array. Nah, yang di bawah sini adalah new menu. Nah, ini adalah si konstruktornya. Kalau ini adalah si kelasnya ya, kelasnya. Nah, di sini new menu nasi padang 30.000 makanan dan lainnya sampai ke bawah. Nah, di sini ini ada 8 menu. Terdiri atas 4 makanan, 4 minuman. Tadi kan sesuai dengan soal ya. Dia hanya bisa minimal 4 menu masing-masing. Nah, itu ya. Masing-masing kan cuma 4 menu gitu ya. Nah, terus berikutnya
sesuai dengan janji tadi ya, pastikan ini masuk ke dalam array. Udah masuk ke dalam array, kemudian nanti ada scanner. Scanner sama dengan new scanner step in integer pesanan new integer 8. Nah, artinya nanti di sini akan dicetak suatu scanner, kemudian nanti di sini ada pesanan dengan length atau panjang data dari array itu sebanyak 8 data berupa integer ya. Nanti di sini kita akan buat juga yang namanya tampil menu ya. Nah, di sini kan dipastikan tadi kan di main kelasnya ini bisa menampilkan ini ya, bisa menampilkan menu ya. Nah, ini ya. Nah, ini nih, ini keywordnya ini nih. Menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Nah, ini adalah jawabannya. Nanti kita akan tampilkan ke layar. Yang pertama nasi padang, kedua ayam goreng, yang ketiga mie goreng, 4 soto, 5 es teh, 6 es jeruk, 7 kopi, 8 alpukat. Nah, tuh. Beserta dengan harganya dan tipe makanannya apa gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini yaitu ada input pesanan tanpa loop. Nah, tadi kan dijelaskan tidak boleh menggunakan looping gitu ya. Tidak boleh menggunakan for, while, do while, tidak boleh. Jadi di sini ditekankan harus menggunakan if else, if, next if atau switch case gitu ya. Nah, di sini ini saya menggunakan if else ya. Tadi kan Putih tanya nih, Pak boleh nggak kalau nggak ada switch case? Boleh, asalkan ada salah satunya. Mau pilih if else atau switch case atau dua-duanya juga boleh. If else ada, switch case ada boleh ya. Nah, terus berikutnya nih, di sini ada input pesanan nih. Jadi sistem operating LN pilih menu pertama. Jadi ketika setelah tampil si menunya akan muncul di sini sistem operating LN pilih menu pertama. Jadi mana yang akan dipilih gitu ya antara satu sampai tadi kan dijelaskan bahwa hanya boleh 4 kali memesan ya dalam sekali transaksi. Nah, di sini pilih menunya, nanti si menu ini akan disediakan variabel namanya pilihan 1. Nanti di situ akan ada scanner next in. Artinya, kenapa next in? Next in itu berarti si keyboard yang kita ketik itu adalah akan akan angka bulat. Nah, maka akan ditampung di dalam next in. Nanti next in akan masuk ke dalam variabel pilihan 1. Nah, nanti si pilihan 1 ini berupa integer ya. Jika pilihan 1 tanda seru sama dengan 0, artinya apa tuh? Artinya si pilihan 1 ini tidak sama dengan 0 atau tidak kosong. Ya, tidak kosong. Nah, kemudian sistem operating LN jumlah. Gitu ya. Jadi nanti sistem operating LN jumlah. Nah, si jumlah ini akan ditanyakan. Jadi ketika si pilihan ini tidak kosong pilihannya, akan ditanyakan jumlahnya. Kalau saya misalkan pesan nasi padang, akan ditanya nanti jumlahnya berapa gitu. Nanti si jumlah ini akan dimasukkan ke dalam jumlah 1 dengan menggunakan next in ya. Next in, nanti jumlah 1 masuk. Kemudian berikutnya adalah pesanan pilihan 1 dikurangi 1 jumlah 1. Nah, itu maksudnya apa? Gitu ya. Maksudnya apa itu? Pesanan ini merupakan pesanan yang tadi saya bilang yang punya 8 length ya atau punya panjang data 8. Nah, pesanan ini itu di dalamnya adalah pilihan 1 kurang 1. Kenapa kayak gitu? Pilihan 1 itu adalah angka 1 sampai 8. Sementara si array itu indeksnya dari 0 sampai ke 7. Sehingga di sini jelas di sini dikurangi 1. Pasti. Kenapa? Karena ketika pilihan 1 dipanggil di dalam array itu akan kepanggil pilihan 2. Itu nanti bakal jadi error. Nah, karena si array itu mulainya dari 0, maka dikurangi 1. Jadi ketika pilihan 1 kurangi 1 maka jadi 0 gitu ya. Dan itu akan masuk ke dalam jumlah 1. Ya, jadi jumlah 1 akan masuk ke dalam sini ya, pesanan 0. Terus berikutnya, jumlah 2 akan masuk ke dalam pesanan 1 gitu ya, pesanan 1. Pesanan 1 akan muncul pesanan 0 akan muncul jumlah 1, pesanan 1 akan muncul jumlah 2, pesanan 2 akan muncul jumlah 3 dan seterusnya ya. Ini sampai ke 4. Ya, hanya boleh 4 kali memesan. Terus berikutnya apa nih? Nah, berikutnya di sini ini adalah coding if pesanan 0. Artinya ketika si if pesanan 0 lebih besar dari 1, artinya dia tentang memesan
pesanan pertama nih gitu ya, dia memesan berarti nasi Padang nih, ketika nasi Padang dipesan, maka otomatis, nah di sini daftar menu 0, artinya si menu tadi ya, itu akan dipanggil daftar menu 0, kemudian akan di-get harganya. Berapa harganya nih, gitu ya. Terus berikutnya di sini ditambah pesanan 0-nya, gitu ya. Nah, ditambah pesanan 0-nya. Di situ akan didapatkan harganya berapa dikalikan dengan jumlahnya. Berapa gitu ya. Dan seterusnya sampai ke data ke 8 atau di sini indeks ke-7 ya dari si array pesanan ini. Begitu ya. Nah, sehingga nanti bisa didapatkan total keseluruhannya. Ya, keseluruhannya misalkan ada apa namanya? Misalkan tadi kita punya makanan ya, kita pesan makanan 4 kali pemesanan makanan, terus udah gitu ingin dibayar nih. Nah, gitu ya. Nah, pasti apa namanya? Tentunya akan menggunakan prinsip yang ini, hitung total ini. Itu ya sama ini perhitungannya. Nah, terus berikutnya nih, setelah didapatkan total keseluruhan nih dari harganya ya, nanti di sini ada double pajak. Nah, tadi kan pajak ada 10% ya. Ini soal 10% pajak tuh. Nah, ini Iya. 10% ya, betul ya. Terus nanti di sini ini biaya layanannya 20.000. Nah, ini udah sama ya. Terus diskon. Diskon ini subtotal, double diskon sama dengan subtotal lebih dari 100.000. Artinya apa? Di sini akan keluar diskon jika subtotalnya lebih dari 100.000. Yang ini ya, yang ini nih. Ini udah match kan? Match kan antara jawaban dengan soalnya ya. Nah, terus nanti di sini ketika di atas 100.000 maka akan dapat diskon gitu ya. Dapat diskon 1% dikalikan subtotalnya. Atau tadi disebutkan apa namanya? Akan dapat diskon 10% ya. 10% dikalikan subtotalnya. Terus berikutnya di sini ketika di sini ada apa tadi penawaran beli 1 gratis 1 gitu ya untuk seluruh kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, di sini akan ada nih if. Nah, ini ada double diskon penawaran if subtotal di atas 50.000 gitu ya. Nanti if, nah ini pesanan 4 itu artinya si kategori minuman itu ada di indeks ke-4 atau data ke-5 ya. Nah, terus berikutnya selain tadi 4 ada 5, 6, 7 ya. Ini adalah semua berisi minuman semua. Nah, jadi di sini diskon penawaran sama dengan daftar menu 4 itu akan get harga. Jadi dan itu akan dihargakan ketika di mana si apa namanya? Akan dihargakan ketika si orang tersebut membeli minuman banyak gitu ya, melebihi 50.000. Dan bahkan ada pengurangan harga ya. Terus ada total bayar nih, total bayar itu berarti keseluruhan nih yang ini ya. Struknya ini total bayar adalah subtotal dikalikan ditambah pajaknya, ditambah biaya layanan ya, dikurangi diskon maupun diskon penawaran gitu ya. Nah, seperti itu. Dan nanti di sini kita akan jalankan yang terakhir yaitu jalankan itu cetak struk. Ya, cetak struk itu sistem outprint, struk pemesanan. Kemudian di sini pesanan 0 sampai 7 jika lebih besar dari 0 gitu ya, berarti 1, maka nanti akan ditampilkan di layar nasi Padang dikalikan pesanannya 0, 1, 2, 3, 4 ini kita akan ubah menjadi nanti bakal berubah jadi ini ya, berubah jadi kuantitas ya, kuantitas. Nanti sehingga nanti akan keluar hasilnya berapa, RP-nya berapa gitu ya, nanti akan keluar pesanan 0-nya, kuantitasnya berapa dikalikan 30.000 atau harga satuannya. Maka nanti akan dapat berarti nasi Padang akan keluar nanti harganya adalah 60.000 gitu ya dikalikan 2. Begitu mungkin ya. Selain itu tadi ada juga selain nasi Padang ada ayam goreng, ada mie goreng, ada soto, ada es teh, ada es jeruk, ada kopi, ada jus alpukat. Semuanya sama di situ menginputkan nilai pesanannya ya dan jumlahnya, kemudian nanti di situ ada ada
pesanan berikutnya dikalikan dengan jumlah ya, jumlah apa namanya? Bentar. Dengan sini jus alpukat dikalikan jumlah pesanan, ini juga sama ya. Jumlah pesanan dikalikan dengan 20.000 ya. Oke, baik seperti itu ya. Jadi nanti di sini di layar akan tampil gitu ya, akan tampil keseluruhan. Nah, di sini apa yang tampilkan nih? Tampilkan tadi sesuai dengan yang diminta di sini soalnya. Ya, akan muncul di sini adalah apa? Jumlah item yang dipesan, kemudian jumlahnya, harga per itemnya di sini keluar ya. Kemudian total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan lain-lain. Ini keluar di sini ya. Nah, ini sampai nanti keluar total bayar akhir. Nah, di sini saya akan coba jelaskan ya outputnya nih. Nah, ini outputnya nih ya. Nah, di sini saya akan coba jalankan si kode programnya ya. Nah, karena di sini saya posisinya ada di dalam folder aktivitas 4 ya. Maka dari itu saya akan seperti ini, Japas itu adalah Java compiler ya. Compiler aktivitas 4 aplikasi restoran Java. Ketik Java, nah di enter. Nah, ini akan jalan ya. Nanti di sini di aplikasi restorannya di sini akan ada kelas ya, akan ada kelas. Nah, terus berikutnya kita lanjutkan lagi ya, yaitu menjalankan si Java-nya. Java. Nah, ini udah jalan ya, Putri ya, ini udah jalan ya. Nah, ini seperti ini sesuai yang diharapkan dengan soal ya. Kan si soal mintanya itu adalah di tahapan pertama ini muncul menunya ya. Nah, ini muncul menunya di dalam array ya, dan muncul namanya, harganya, dan kategorinya ya. Nah, terus sampai di sini pilihan menu pertamanya nih. Saya pesan misalkan nasi Padang. Nasi Padang jumlahnya 2 ya. Di enter. Pesan lagi nih yang pesanan yang kedua. Misalkan saya pesan ayam goreng. Saya di sini pesan 1. Yang ketiga saya pesan soto. Saya pesan misalkan 5 soto ya. Terus pesanan keempat apa nih? Misalkan saya pesan es jeruk ya. Es jeruk 6. Jumlahnya berapa nih? Jumlahnya tadi sejumlah yang makan ya. 2. Bentar. 3 tambah 5, 8 ya. 8 nih. 8 ini kita akan pilih tadi apa, es jeruk ya. 8. Nah, ini. Di sini nasi Padangnya dipesan, ini tuh struknya ya. Nasi Padangnya 2, berarti 2 kali harga nasi Padangnya gitu ya. Berarti 2 kali 30.000 jadi dapat 60.000. Kemudian ada ayam goreng itu satunya 25.000. Soto 5 soto ya. Itu harganya 125.000 karena satu-satunya itu harganya kurang lebih 50.000 ya. Nah, kemudian berikutnya jeruk itu harga satuannya itu adalah 10.000. Dia beli 8 menjadi 80.000 ya. Nah, terus berikutnya di sini subtotalnya ini adalah 290.000 ya. Pajaknya 10%, tinggal dikurangi aja. Biaya layanannya juga sama. Di sini 20.000 ya. Kemudian diskonnya itu didapat 10% kan diskon itu ya. Dari tahun dia keseluruhan berarti didapat 29.000 diskonnya. Penawaran minumannya ini dikurangi dengan harga minumannya, yaitu 10.000 ya. Dikurangi 10.000. Kemudian total bayarnya adalah ini segini. 300.000. Nah, begitu. Dan ini tanpa for looping nggak ada ya. Ini murni semuanya berdasarkan dari hasil dari soalnya sendiri gitu ya. Begitu, itu adalah penjelasan tentang mengenai outputnya Putri. Iya, Nah, Pak. itu outputnya. Jadi kode program yang ada di sini itu saya pastikan sudah bisa menjawab semua yang ada di soal. Begitu mungkin Putri. Ya, Masya Allah. itu kayak itu tekniknya kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan Putri bisa menjelaskan seperti itu mungkin Putri ya. Kayaknya penjelasan saya nggak sebagus Bapak deh.
Gak apa-apa. Yang penting kan nanti terus belajar ya. Maksudnya kan ada tugas 2, tugas 3 kan ya. Jadi bisa dicoba Ya, lagi nanti di sana. Ya. Oke, itu mungkin terkait mengenai penjelasan dari soal dan si kode programnya. Ya. Nah, ya. jadi kenapa seperti itu? Jadi saya harus memastikan bahwa kalian itu adalah pemilik dari kode programnya, gitu ya. Kalian memahami tentang kode programnya, kalian memiliki kode programnya, gitu ya. Jadi kalian benar-benar paham terkait mengenai apa yang kalian buat dalam kode program, gitu. Ya, begitu mungkin ya, Putri ya. Dari Putri sendiri silakan ada pertanyaan. Mungkin ini Pak, saya pribadi ya, mungkin ingin kayak tips and tricks gitu, karena saya baru belajar Mhm, bahasa Java ini di sini gitu, di semester 3 waktu itu. Jadi mhm. kayak kebut-kebutan banget ya Pak ya, dari yang apa namanya eh, belajar itu yang bahasa Python gitu kan, yang sangat clean gitu, tiba-tiba harus Iya. seperti ini, jadi kayak bingung aja gitu Pak. Kalau Python itu adalah versi simpelnya, versi singkatnya ya. Python itu yang saya rasakan tuh itu versi sederhananya ya, versi sederhana. Jadi Java itu adalah bahasa lama ya, bahasa tua ya, bahasa tua, bahasa sesepuh ya. Jadi Java memang muncul di saat waktu zaman ini. Mungkin kalau Putri belum mengenal zaman Nokia Symbian ya. Putri tahu HP Nokia nggak? Tahu Pak? Tahu ya. Apa namanya? Ya itu waktu zaman HP Nokia itu Java tuh di situ lagi rame, lagi booming ya. Dan Java di situ sangat akrab dengan OS Symbian ya, Symbian miliknya Nokia ya. Nah, itu mungkin ada di tahun sekitar 2005, 2004 ya, 2003 bahkan. Itu tahun-tahun lama ya, tahun-tahun lama. Jadi memang bahasanya eh, agak kompleks gitu ya. Kompleks dan masih manual, tidak seotomatik milik Python ya. Python itu kan bahasanya lebih sederhana karena dia bahasa baru dan dia menyempurnakan bahasa-bahasa sebelumnya ya. Jadi si bahasa Java ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin belajar bahasa OOP atau bahasa PBO ya. Jadi dia basisnya adalah bahasa kelas, objek, properties, method kayak gitu ya. Kalau hmm, mana ya? Eh, Maksudnya ini Putri minta tips dan triknya ya? Iya Pak, jadi kayak eh gimana ya? Pokoknya ya mungkin dari pengalaman juga pengaruh sih Pak sebenarnya. Cuman ya paling nggak untuk memahami soal itu gimana sih harus kita pakai apa? Kayak misalkan switch case itu lebih tepatnya digunakan pada saat apa? Karena kan mirip-mirip ya, gitu Hmm, Pak. oke. Nah, gini mungkin ya. Gini ya. Kalau switch case ya, yang sepemahaman saya. Jadi gini, ketika ada if else dan switch case ya. Nah, if else itu diperuntukkan untuk percabangan dengan kondisi yang banyak ya. Jadi ketika ada percabangan yang banyak banget, misalkan apa namanya pilihannya misalkan banyak ya. Ada A, B, C, D, E pilihannya misalkan ya. Kemudian nanti dari si A, B, C, D, E itu akan bercabang lagi gitu ya. Terus bercabang, 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 bercabang. Jadi ada percabangan dalam percabangan itu pakai if else. Kalau untuk yang percabangan sederhana, ya, yang sangat sederhana, misalkan kayak memilih apa tadi, memilih makanan ya. Kalau memilih makanan itu simpel gitu ya, nggak susah. Itu bisa menggunakan switch case. Jadi switch case itu adalah bentukan sederhana dari if else. Gitu Putri. Baik Ya, Pak. jadi Eh, gimana gimana Putri? ya, jadi kalau kayak gini kan masih bisa dipahami ya. Sehingga sebenarnya kalau untuk kasus ini bisa
lebih mudah ke switch case gitu ya Pak ya. If else itu cuma lebih familiar aja gitu mungkin. Oke. Iya. Oke. Kemudian bentar ya. Saya akan Ya Pak. coba eh, bentar. Bentar. Nah, kalau saya ya nih ya, kalau saya nih apa di sini saya sih seneng ya, biasanya saya belajar tuh di ini, saya belajar di petani kode ya, Oh iya. di petani kode. Jadi gini, coba saya coba share screen ya. Saya sering banget dulu lagi pemula ya. Kalau enggak di sini nih, coba kalau Wordpress full ada nggak ya? Wordpress full Java. Oh nggak ada. Java. Oh ada nih ada. Nah ini nih, kayak gini nih. Saya coba share screen dulu ya. Ke Saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Nah ini nih, kayak gini nih. Udah muncul di layar, eh, Putri. Iya, muncul Pak. Nah ini apa namanya? Di sini eh, di ada namanya websitenya Wordpressful ya. Wordpressful.com. Nah ini adalah website dulu zaman saya S1 ya. Zaman saya D3 ya, D3. Zaman saya dulu pertama kali belajar, saya mengenal bahasa pemrograman itu di sini. Di situ lengkap banget apa tutorialnya ya, Putri ya. Di sini ada HTML, CSS, JavaScript, ada SQL, ada Java, ada PHP gitu ya. Di sini, nah, ini kan lengkap ya. Ada HTML, CSS, RWD, Bootstrap, Colors, Icon ya. Ini di sini saya belajar sendiri gitu ya. Saya belajar sendiri di sini JavaScript, React, jQuery, Vue, Angular, JSON, banyak gitu. Nah, saya belajar di sini, ya. Bahasa-bahasa itu belajar di sini. Dan di sini tuh sangat enak banget gitu ya. Dari mulai dasar sampai advance gitu ya. Nah, ini kan ada Java introduction gitu ya. What is Java gitu. Jelasin ya, why use Java. Nah, ini ada coding example-nya dari mulai dasar. Dan di sini kita bisa ini loh. Kita bisa ini loh, bisa ngejalanin ini loh. Apa? Sebentar, saya sharing. Nah, saya share screen dulu. Ini nih. Eh, ini nih Putri ya. Nah di sini tuh kita bisa gini Putri, kita bisa apa namanya ngejalanin ya. Di sini kan, nah ini ada kan nih. Ini Java is often used everyday programming task like saying hello to user ya. Ini ada example, public class main, public static void main string r, string name John, string out yang lain hello name gitu ya. Nah ini kita bisa try it yourself. Nanti kita bisa coding langsung secara live di sini. Kelihatan nggak di layarnya Putri ini? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, di sini misalnya di sini terus ke sini, misalkan di sini, misalkan di sini, misalkan ini Putri gitu ya. Putri, misalnya nanti di sini hello gitu ya, hello run, misalkan ini gitu ya. Running langsung di sini langsung. Ini berarti servernya langsung nanti sini power hello Putri gitu. Kayak gitu. Jadi kita bisa langsung praktek di situ langsung. Nanti coba aja website ini untuk belajar ya. Nah nanti di sini kan ada mulai dasar ya. Nanti ada Java Get Started ya. Ini Get Started with Java. Teman-teman ini pakai bahasa Inggris. Di sini ada cara menginstal Java-nya, gimana Java Quick Start-nya gitu ya.
terus ini sampai ke bawah ya pas nanti ada Java output, comment, variable, data type, typecasting, operator, string, Java math, Java boolean, Java if else, ini ada if else nih. Ada if else, kemudian ada switch-nya, ada while loop, nah ini ya, ada while loop, ada for loop, nah ya, nah ada Java method, tadi kan diminta method ya, ada Java OP, ada sini ada objek, atribut, method, konstruktor, this keyword, modifier, dan lain-lain. Sampai ke sini ke Java class, ke Java error, Java handling, Java stream, Java data structure atau data struktur data ya, struktur data, Java advanced, project, Java reference, Java itu banyak banget pokoknya. Ini dari mulai dasar. Ya. Yep. Tapi terlambat gak sih Pak? Ini kan sangat jauh sekali sudah pembahasannya. Ya, mungkin yang saya pahami ya, mahasiswa UT itu memang harus belajar mandiri ya. Dituntut harus belajar mandiri, apapun secara otodidak gitu ya. Karena memang pada dasarnya itu merupakan satu kewajiban ya bagi mahasiswa UT untuk bisa belajar sendiri gitu ya. Nah, saya sarankan sih banyak manfaatin YouTube ya. Kalau misalkan Web3 School belum paham, ikuti ke YouTube gitu ya. Di YouTube nanti ada penjelasan misalkan pembelajaran Java nih, banyak kok ya, banyak kok. Saya juga banyak belajar kok dari YouTube, banyak belajar dari YouTube, dari online course ya, Coursera, ada ada Code Academy ya, ada Decoding dan lain-lain, banyak kok. Gitu mungkin ya Putri ya. Tapi yang saya sering otak-atik sih, saya petani kode itu paling sering banget sih. Petani kode tuh dia bisa menjelaskan sampai ke detail banget, bahkan sampai ke contoh kasus yang bagus gitu. Kayak gini. Ini kan petani kode udah muncul bayarannya. Halo Putri, udah muncul di Putri? Oh iya, muncul Pak. Nah, kayak gini nih ya. Ini manual bahasa pemrograman, konsepnya, persiapannya. Ini input output, variabel, data, operator, percabangan, perulangan, struktur data. Tuh. Itu lengkap banget ya. Dan contohnya banyak banget. Banyak banget contohnya tuh. Tuh, banyak banget. Jadi saya tuh sukanya petani kode tuh dia memberikan kode program tuh yang lengkap banget. Sampai dari mulai dasar sampai advance gitu. Nah ini kan. Advance banget itu. Nah gitu. Jadi banyak banget lah. Jadi banyak banget. Kalau misalkan butuh tuntunan ya tadi di YouTube ya. Itu bakal sangat membantu di YouTube ya. Ya Pak. Itu Saya mungkin. juga sebelumnya ikutin petani kode sih Pak. Terus karena apa ya, kayak nggak terkejar ini waktunya ya, karena harus benar-benar dipahami kan kalau ini tuh. Kalau enggak nanti nggak jalan. Enggak jalan. Iya, nggak running. Oke, nah kalau di sini saya sedikit jelasin mungkin ya terkait mengenai percabangan ini. Ini penting juga ya. Ini percabangan. Udah muncul di layarnya Putri? Iya, muncul Pak. Betul ya. Nah, ini ada percabangan. Nah, percabangan itu kan ada blok ya. Nah, kita sebelum belajar percabangan itu harus paham tentang blok. Harus paham terkait mengenai kurung awal buka, kurung itu harus paham. Kapan membuka, kapan menutup. Harus paham kurung tutup juga harus paham ya. Nah, terus di sini kita harus paham juga terkait mengenai cara penggunaan if ya. Kapan menggunakan if, kapan tidak memakai if. Terus if-nya pakai yang mana nih? If yang satu kondisi, ini kan yang dua kondisi ya. Ini dua kondisi, if kondisi else gitu ya. Ketika ada kondisi yang membutuhkan dua pernyataan, ini kan dua statement. Ini dua statement ya. Nah, makanya kita menggunakan if else. Misalkan jika saya lapar maka saya makan. Jika tidak maka saya tidur gitu. Ya. Nah, itu kan itu if else. Kalau if bersarang itu ini pemilihannya lebih banyak, misalnya gini. Kayak jika nilai mahasiswa
kurang dari 100, lebih besar dari 90, maka dia A. Jika nilai mahasiswa lebih besar dari 80, maka nilainya B. Jika mahasiswa nilainya di atas 70, maka nilainya C. Jika mahasiswa nilainya di atas 60, maka dia nilai D. Nah, itu tuh if bersarang. Jadi if-nya banyak banget. Ada if kondisi 1, else if kondisi 2, else if kondisi 3, else if kondisi 4, else if kondisi 5, gitu sampai ke else. Else itu adalah kondisi paling akhir. Oke ya, ada switch case yang kalau switch case ini tadi saya bilang ini lebih sederhana. Ini lebih sederhana. Dia tuh switch variabel gitu ya. Nanti ada case 1, case 2, case 3, ada break-nya gitu ya. Ini ada operator ternary, dia untuk digunakan mengubah nilai sebuah variabel dengan menggunakan sebuah kondisi ya. Ini ada variabel, ada kondisinya, nanti A diisi nilai B gitu ya. Terus, nah ini latihannya nih. Jadi ini kan simple ya, nama, string nama Budi, stop yang lain nama, ini menampilkan nama ya. Nanti keluar nama dengan kata Budi. Nanti kalau di bawahnya ada integer nilai sama dengan 10 gitu ya. Nah ini if. Nah, if itu cuma satu kondisi ini ya. Di sini if nilai di atas 80 dan tugas di atas 80 gitu ya. Maka tampilkan nilai dan tugas Anda bagus. Nah, ini kan kita posisinya nilai dan tugas ini di atas 80 ya, dua-duanya ya. Nah, N ini N itu adalah dan itu adalah kita harus mencapai dua-duanya true ya. Jadi si nilai 80 true, si tugas 80 true. Kalau dua-duanya true maka akan capai true. Artinya si nilainya itu akan muncul nilai dan tugas Anda bagus gitu ya. Nah, kalau ini bersarang yang tadi saya bilang ya. Dia akan banyak if else if-nya gitu ya. Nah, terus di sini ada integer nilai 75 sampai 75 ya tugasnya. Nah, ini jelas tidak mencapai ke sini. If nilai di atas sama dengan 80, tugas di atas sama dengan 80 itu tidak akan mencapai ke situ. Tidak akan mencapai ke situ sehingga nanti akan dipilih gitu ya. Bahkan si tugas sama nilai ini tidak ada nilai 80, itu nilai 75. Jadi nanti akan dikirim ke si else ini sistem PLN, coba lagi. Begitu ya. Iya, Pak. Kalau ini if else. If else itu ketika yang ini tidak tercapai maka akan dikirim ke bawah ke else. Nah, ini nilainya 75 nih. Putri itu tampilannya apa? Kalau dijalanin Oh, outputnya Pak. Gagal, coba lagi. Betul. Nah, itu udah paham. Paham, paham Pak. Paham, cuman ketika diimplementasikan ke codingan gitu. Kalau misalnya Python itu kan lebih singkat gitu. Gimana? Kalau ini kan kayak ada metode, kemudian ada function yang agak saya kurang familiar gitu. Jadi iya. Sebenarnya sih sama antara Java dan Python itu sama. Dia dua-duanya menggunakan bahasa desktop sama. Dia ada kelas sama, dia ada metode sama, ada properti sama, dia ada konstruktor juga sama, ya. Dia ada parameter juga ada sama. Dia ada badan body function, ada badan body class juga sama dua-duanya. Hanya mungkin yang membedakannya adalah panjang codingnya ya, panjang codingnya. Mungkin kalau nah ini kalau di Python ya, kalau di Python tuh kayak gini kan. Nah, ini kan di Python tuh kayak gini. Nah, ini kan Python ya. Nah, kalau di Java tuh kayak gini kan. Ini mencetak nama ya. Iya. Body class. Nah, kalau di Python kebayang cuma gini doang gitu. Iya. Bener nggak? Budi. Iya, Budi. Satu baris. Kalau di Java ini berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, bloknya banyak. 6, 7, 8 gitu. Ya itu. Karena Python itu bahasa baru. Kalau Java itu bahasa tua. Yang sudah sepuh bahasanya. Terus juga nggak susah-susah semikolon gitu loh.
Ya, kalau saya dulu belajar Java dulu kalau saya dulu, karena saya kan terus angkatan lama tuh. Nah, saya dulu belajar bahasa Java dulu, Putri. Makanya paham, pas dibawa ke Python, loh Python kayak gini doang gitu. Sangat-sangat simpel ini, karena terbiasa. Tapi kalau dari Python dibawa ke Java pasti kaget, pasti kaget. Mungkin kayak orang sering pakai motor metik ya, tiba-tiba diajak ke motor yang kopling ya, gitu ya, gitu mungkin ya, Putri ya. Nah, jadi Putri ini kebiasaan memakai motor motor metik, diajak ke motor manual yang pakai kopling gitu ya, agak ribet, semuanya serba manual, kaget kan, jadinya kaget, boleh nggak? Gitu ya, Iya, kurang lebih gitu. Tapi secara realnya saya pakai kopling, pakai apa? pakai motor kopling. Oh gitu, wih Iya, keren dong. realnya Oh begitu, berarti Pak. berarti bakal bisa Java berarti. Amin. Cuman kurang ini aja sih, Pak. Kurang apa namanya? Kurang maksimal aja belajarnya gitu, Pak. Iya iya iya. Oke 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 oke. Ya mungkin gitu, mungkin sharing dari saya ya. Iya, Pak. Apa namanya, karena sudah selesai semuanya, saya udah bahas terkait mengenai tugasnya, saya udah bahas, soalnya saya udah bahas, saya juga udah bahas tentang kode programnya juga ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat kalian, buat Putri juga ya. Oke, baik, sebelum di close, ada pertanyaan terakhir Putri? Mungkin ini Pak usulan aja. Jadi apa namanya? Rentang waktu untuk tugas itu kan 2 pekan. Mungkin bisa dimajukan untuk webnya Pak sehingga nanti kalau ada revisi-revisi kan bisa langsung direvisi. Oh ya, boleh 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 boleh. Cuman mungkin cuman mungkin di malam hari atau sore hari sih Pak. Kalau kayak gini tuh kadang ini kebetulan aja lagi nggak di lapangan gitu. Khawatirnya nanti Iya iya pas iya iya. iya. Jadi kalau kayak gini kan bisa tanya jelas gitu, tahu. Iya 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 iya. Itu boleh boleh. Itu sebenarnya Java itu sama aja. Jadi kalau 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 saya menangani ini ya, kalau saya menangani semester kemarin ya, semester kemarin itu di studi kasus pertama restoran, di studi di studi kasus kedua tuh restoran lagi kalau kalau yang semester kemarin ya. Jadi di tugas satu restoran, di tugas dua restoran lagi, di tugas tiga juga restoran lagi, semuanya restoran dan cara mengerjakannya sama. Tapi yang membedakan adalah kedalaman codingnya. Codingnya makin dalam. Itu ya, itu ya. Iya, 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 ya gitu mungkin ya. Ya mungkin nanti akan saya tampung koreksinya ya. iya, Tapi Pak. sebenarnya so far aman sih sebenarnya. Aman. Apa namanya? Asal nanti akan saya share video ini ya. Akan saya share video ini sehingga teman-teman nanti bisa mengerjakan dengan baik ya dari Iya, tugasnya Pak. ya. Iya. Oke, baik itu mungkin Putri ya. Saya kelas dulu ya. Untuk Iya, pertemuan terima ini kasih banyak, Pak ya Iqbal. sama-sama. Ya, itu dulu mungkin. Sekian terima kasih dari Putri dan teman-teman mahasiswa UT yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Silakan Putri, boleh link. Oh iya, saya izin live dulu ya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.